melihat kegiatan-kegiatan bahwa di sektor pertanian ini agak keterlibatan para pemuda atau kaum milenial. Ya, oleh karena itu kita sebagai orang tua bahwa kita sadari sebagai tulang punggung daripada seluruh kegiatan yang ada di alam ini, tentu para generasi muda atau kaum milenial. Oleh karena itu, mari kita bukakan hatinya, besarkan hatinya, ya melalui memberikan kidung-kidung yang indah bagi para kaum milenial. Jangan sampai terjadi hal-hal yang membuat dirinya kecil, yang membuat dirinya pesimis terhadap sektor pertanian. Oleh karena itu, dalam hal ini kita lihat kami fakta dan kenyataan yang melatar belakangi daripada pembicaraan saya ini. Sungguh banyak para tetua, pada orang tua tani yang melakukan kegiatannya sampai berusia 70 tahun atau 75 tahun, dia masih sendirian, dia melakukan aktivitas tanpa siapapun, tanpa pendamping siapapun, padahal sebenarnya beliau itu di keluarga inti atau di keluarga rumah tangganya itu ada. Nah, oleh karena itu, ada apa di balik rendahnya kaum milenial, kaum muda di tengah-tengah kegiatan sektor pertanian? Oleh karena itu, mari kita berikan kidung-kidung yang indah, berikan harapan-harapan yang indah. Jangan sampai kita memberikan fakta-fakta yang sesungguhnya baik, fakta-fakta yang sesungguhnya benar, fakta-fakta yang sesungguhnya menguntungkan, malah kita ceritakan hal yang tidak baik. Umpamanya, ya kita jangan seperti, ya kamu jangan seperti saya, kamu jangan seperti orang tua. Saya itu capek melakukan aktivitas di bidang tani. Kamu itu harus jadi orang yang sukses, kamu itu harus jadi orang yang pintar, kamu itu harus orang yang bermateri. Hal-hal yang terjadi pada ayahmu ini sudah cukup ayah saya menerima. Padahal sebenarnya bahwa di sektor pertanian pun sangat menguntungkan, sangat menjanjikan. Kalau tahun 90 ke sana ya boleh tanam apapun kita nggak laku selain dimakan. Sulit untuk menjual, sulit untuk menjadikan uang. Karena apa? Kurangnya sektor-sektor pendukung, umpamanya sektor industri, sektor perdagangan, dan tingkat konsumsi masyarakatnya pun masih rendah. Daya beli masyarakatnya pun masih rendah. Tapi dalam kesempatan ini, apa yang tidak laku di pasaran, apa yang tidak menguntungkan di sektor pertanian, ternyata masih banyak orang yang merindukan. Orang masih banyak para petani yang sulit untuk meninggalkan hal-hal tadi. Kenapa sulit? Karena di sektor pertanian ini banyak yang menguntungkan. Dan sektor pertanian adalah seperti halnya ibu, seperti halnya orang tua. Manakala sukses, dia akan berinvestasi di pertanian. Dan manakala tidak sukses, dan manakala dia sudah tua, sudah pensiun, sudah tidak mampu beraktif di bidang apa-apa, tapi di sektor pertanian masih bisa melakukan. Contohnya, banyak pensiun, sudah kemana-mana nggak bisa, tapi dia masih melakukan. Umpamanya orang yang punya duit banyak, pokoknya dia sebagai pengusaha, dia diinvestasikan di bidang pertanian. Ini adalah indikasi sesuatu bahwa di bidang pertanian ini sangat menguntungkan. Kemudian bidang usaha tani itu tidak bisa duduk dadakan, melakukan apa saja bisa, melakukan itu ini, nanam apa itu ini juga gampang. Sebenarnya tidak seperti itu.
memerlukan proses, memerlukan strategi yang cukup luar biasa. Makanya di bidang pertanian itu harus betul-betul kita tuh melakukan pembelajaran dan tahapan-tahapan yang sesungguhnya bakal memberikan arah itu kepada kita sehingga usaha tani itu tidak gagal. Karena apa? Salah saja dalam penentuan suatu kegiatan usaha tani itu tidak akan terulang dan tidak akan kembali. Tidak akan terulang dan tidak akan kembali. Contohnya kalau kita sudah diinvestasikan dalam sebuah tanaman, kalau tanaman itu mati, tidak akan tumbuh dan uang itu tidak akan kembali. Oleh karena itu, daripada pemuda, para milenial atau anak-anak kita itu perlu diberikan dukungan, perlu diberikan support dengan kalimat-kalimat, dengan nyanyian kita itu tidak mengecilkan hatinya, tidak mengecilkan sikapnya. Segala sesuatu kalau tanpa dibesarkan sikapnya, walaupun dia tahu teknologi ada, walaupun dia tahu pendukung pertanian itu ada, walaupun tahu bertani itu menguntungkan, karena sikap itu masih kurang, sikapnya masih lemah, dia baru turun melakukan suatu aktivitas, salah satu kegiatan kekebunannya, dia itu belum melakukan apa-apa, karena dengan nyamuk itu aja udah nggak mau 2 kali pulang. Dia diobok-obok oleh temannya, seolah-olah dia itu hina, seolah-olah dia itu tidak punya aktivitas lain. Besok harinya udah tidak mau lagi. Karena apa? Sikap di dalam hatinya, kemauan di dalam hatinya itu masih kurang, masih perlu diberi support, masih perlu diberi energi oleh orang tuanya, oleh kita ini, sehingga dia itu kuat. Kalau masalah teknologi, masalah keterampilan, masalah pengetahuan itu banyak. Apa yang susah di zaman sekarang ini tentang pengetahuan, tentang keterampilan? Ada gurunya. Yang paling sulit adalah sikap. Guru daripada sikap-sikap itu sendiri adalah orang tua dan tingkatan-tingkatan sosial atau lingkungan. Kalau lingkungannya tidak mendukung, kalau orang tuanya tidak mendukung, mungkin tidak ada lagi petani, mungkin tidak ada lagi milenial yang mau melakukan aktivitas dengan orang tua. Karena walaupun pertanian dianggap bahwa suatu kegiatan yang tidak menguntungkan, tapi pada kenyataan banyak para investor, banyak bahwa para pemuda termasuk orang-orang milenial yang bermodal beralih fungsi, beralih usaha ke sektor pertanian. Di sektor pertanian, karena di sektor pertanian, kalau dia sudah melakukan suatu kegiatan usaha di bidang lain, dia bilang bahwa di pertanian itu enjoy, tidak memeras keringat, tidak memeras tenaga, tidak memeras pikiran, itu karena dia sudah biasa melakukan, dia sudah biasa mengikuti jejak orang tuanya. Setiap orang tuanya kemanapun pergi, dia selalu ikut, dia selalu ikut. Saya pernah ngobrol dengan seseorang, dia sebagai pekerja di Amerika. Sekarang setelah 25 tahun pulang ke negeri kita, pulang ke daerah sana yang tercinta. Tidak besar harapan yang dia akan dilakukan, cuma berternak domba. Karena apa? Beliau waktu itu, waktu sekolah atau waktu kecil itu penyabit atau perumput. Dia rindu dengan domba. Tidak tanggung-tanggung beliau akan berternak sebanyak 500 ekor. 500 ekor.
Dia sekarang udah dibeli lahannya di kampungnya dia sendiri. Dia sudah bangun kandang-kandangnya. Dia sudah melakukan penanaman rumput untuk bahan sebagai pakannya. Ternyata ilmu, ternyata sikap itu tidak luntur dan tidak akan tertimbun begitu saja. Contohnya dia sudah 25 tahun di Amerika. Kenapa dia tidak bergelut di bidang sektor lain? Karena mungkin di sana dia banyak belajar. Maka beliau akan melakukan kegiatan berternaknya dengan 100% secara modern. Saya pun hanya baru ngomong-ngomong seperti itu. Saya terperangah, tidak banyak berkata-kata. Dia punya basic di atmosfer Amerika, ya mungkin lain lagi teknologinya dan ilmu pengetahuan. Tapi satu yang tidak ada di Amerika bagi beliau adalah sikap dia waktu kecil, sikap dia waktu dengan orang tua. Kalau tidak punya uang, kenapa dia harus beternak sebanyak 500 ekor? Itu bukan cuma ngobrol. Fakta, kandang sudah dibuat. Usianya sudah 65 tahun. Nah ini berarti perlu kidung-kidung yang indah, kidung-kidung yang enak, kalimat-kalimat yang menyejukkan bagi para pemuda, bagi para pemudi, supaya dia itu mau bergerak, mau melirik kepada sektor pertanian, dan bahwa sektor pertanian pun dan kegiatan usaha ini adalah mulia. Banyak orang yang tertolong di bidang pertanian manakala sudah tua. Buktinya, manakala dia pensiun, manakala dia di PHK, manakala dia terperosok di sektor usaha yang usaha kegiatan-kegiatan yang non pertanian, dia mau. Karena apa? Agroklimat atau iklim-iklim di Indonesia, di kita ini, ya cukup mendukung, cukup ramah bagi warga masyarakatnya. Dengan kata tongkat kayu dan batu cair dari tanaman, mungkin itu dulu. Kalau sekarang tongkat kayu dan batu dilempar aja udah jadi makan, bukan lagi tanaman. Oleh karena itu, kita berikan peluang kepada mereka, kepada anak cucu kita, supaya dia mau melakukan hal-hal yang sangat menguntungkan dirinya untuk menghadapi suatu hal-hal kepastian dan ketidakpastian di dalam kehidupan manakala mereka sudah bukan di pangkuan kita lagi. Kalau kita sudah dikasih ilmu, dikasih sikap-sikap yang sangat menguntungkan, terutama di bidang usaha tani, manakala mereka kaum muda lepas dari pangkuan kita, pastikan dan yakinkan bahwa dia itu akan selamat dan tidak akan pernah merasa tidak ada pekerjaan, tidak ada penghasilan. Sektor pertanian itu sangat membuka luas kegiatan-kegiatan usaha yang sangat menguntungkan. Demikian, bertani aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.